Para pendengar rahimakumullah, salah satu definisi akal adalah kekuatan naluri pengetahuan, seperti halnya kekuatan penglihatan dan kekuatan pendengaran. Islam telah menempatkan akal pada martabat yang tinggi sekali. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan akal sebagai nahkoda pelayaran kehidupan, baik untuk mencapai kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Akal pun telah dijadikan poros untuk taklif peribadatan, sehingga makhluk-makhluk yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan syariat atau peribadatan. Masalah akal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran pada lebih dari 55 ayat. Sedangkan kalimat teguran yang berbunyi la'allakum ta'qilun, artinya agar kalian menggunakan akal kalian atau agar kalian berfikir, diulang dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Demikian juga kata afala ta'qilun, yang artinya tidakkah kalian berfikir atau menggunakan akal kalian, diulang dalam Al-Quran lebih dari 10 kali. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran menempatkan akal pada posisi yang tinggi dan memacu serta memotivasi manusia untuk berfikir, untuk menggunakan akalnya. Lebih dari itu, Allah SWT mensifati dalam surah Al-Mulk bahwa para penghuni neraka Jahannam kelak mengakui bahwa sebab mereka dicampakkan ke dalam neraka Jahannam adalah karena mereka tidak menggunakan akal mereka. Allah berfirman di surah Al-Mulk ayat yang ke-10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka, yakni para penghuni neraka itu berkata, sekiranya kami dahulu mendengar atau berfikir, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, seandainya dahulu kami mau mendengar seruan Rasul dan mau memikirkannya, mau menggunakan akal kami, niscaya kami tidak akan termasuk dari penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini. Walaupun demikian tingginya derajat dan martabat akal, tetapi akal sebagai makhluk Allah atau sebagai salah satu unsur dari makhluk Allah tetap mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itulah, peranan akal di dalam syariat Islam ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan proporsinya. Syariat memberikan peranan bagi akal sesuai dengan kemampuannya, yakni dalam bidang-bidang materi. Dalam bidang-bidang ini, dalam bidang materi atau perkara-perkara keduniawian, akal diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berfikir, meneliti, mencermati, dan menyimpulkan. Tidak dibatasi sama sekali, kecuali dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariah. Konsep eksperimen, yaitu menemukan fakta atau suatu kenyataan setelah melakukan uji coba dan uji coba atau eksperimen, memberikan kesempatan luas pada akal manusia untuk menguak rahasia alam, untuk mengungkap rahasia alam dari segi materi. Dan hal ini telah digariskan, ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 109, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Rasulullah, kecuali rijalan, kaum laki-laki, yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka kenapakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mencermati, melakukan pengamatan, bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Ini orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Dan sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kenapakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya jika manusia mau berjalan di muka bumi lalu melakukan pengamatan, mengamati, mencermati, dan ini salah satu proses kerja akal. Bagaimana nasib buruk, bagaimana kesudahan yang menimpa umat-umat sebelumnya yang mendustakan Rasul. Melihat bekas-bekas kehancuran negeri-negeri mereka, kaum Tsamud, yang rumah-rumah mereka adalah gunung-gunung yang dipahat, dan sampai sekarang masih bisa terlihat. Juga Fir'aun, dan sisa-sisa kebesarannya,
Semua itu menjadi bukti yang jelas, menjadi petunjuk yang jelas bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, yang mau mencermati. Kemudian juga Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini Al-Quran mengarahkan kerja akal, aktivitas akal untuk mencermati penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya berupa makhluk-makhluk Allah yang tersebar di ufuk maupun di muka bumi, dan juga mencermati silih bergantinya malam dan siang, yang di situ terdapat sinyal-sinyal kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yakni yang menggunakan akalnya. Dan juga pada diri kita sendiri, pada tubuh manusia, terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT bagi mereka yang mau melihat dengan pandangan yang penuh perhatian. Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian sendiri, apakah kalian tidak mencermati, tidak memperhatikan? Setelah lama sekali orang-orang Eropa mengalami masa pengekangan akal yang dilakukan oleh pihak gereja yang otoriter, maka mereka pun mulai merintis jalan eksperimen, metode eksperimen, dengan meniru kaum muslimin di masa itu. Sehingga Eropa tidaklah mengalami pencerahan dan kemajuan, kecuali setelah belajar dari kaum muslimin dan mentransfer, mengambil alih sistem eksperimen, metode eksperimen yang pertama kali diterapkan oleh kaum muslimin. Disinilah fungsi kerja akal dan kemampuan akal dipacu. Sedangkan dalam masalah ghaibiyat, perkara-perkara gaib, maka akal di sini hanya berperan untuk memahami apa-apa yang dikabarkan oleh wahyu, dan sebatas apa yang diterangkan oleh wahyu pula. Tidak boleh lebih dari itu. Karena perkara yang gaib, yang tidak bisa diindera oleh panca indera kita, tidak mampu ditangkap secara tepat hakikatnya oleh akal, maka memaksakan akal untuk menerawang, untuk membahas perkara-perkara gaib seperti ini adalah suatu kebodohan. Nah, ketika akal dipaksa untuk masuk ke dalam ruang ghaibiyat, perkara-perkara gaib, tanpa dibimbing oleh wahyu ilahi, atau akal dijadikan hakim yang menentukan benar tidaknya perkara-perkara tersebut, yakni perkara-perkara akidah atau gaib, maka akal yang memang tidak sanggup, tidak mampu untuk mengemban fungsi atau tanggung jawab yang demikian, akan menyeret manusia ke jalan yang sesat. Seperti halnya yang terjadi pada kalangan ahli-ahli filsafat. Demikian juga halnya para ahlul bidah, ahlul bidah dari firqah-firqah aqlaniyun, kaum rasionalisme, seperti kaum Mu'tazilah, kaum mutakallimin, para ahli-ahli ilmu kalam, para falasifah, para filosof-filosof. Ketika mereka memaksakan akal untuk menghakimi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan perkara-perkara gaib yang lainnya, maka mereka pun tersesat. Sehingga sampai-sampai sebagian mereka menafikan, meniadakan seluruh sifat-sifat Allah dan mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Maka tersesatlah mereka sejauh-jauhnya dari manhaj atau dari akidah Ahlus Sunnah yang selamat. Dan kebalikannya, di satu sisi ada pula sebagian firqah atau kelompok yang tidak menghargai akal, seperti firqah Sufiyah. Mereka telah sesat karena mereka melaksanakan agama tanpa akal. Dari sini jelas bahwasanya mereka yang berpendapat bahwasanya Ahlus Sunnah meremehkan akal atau tidak menganggap penting akal, menyampingkan akal sehat, jelas keliru. Statement itu muncul dari kedangkalan atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah yang sejati, yang sebenarnya. Bagaimana Ahlus Sunnah tidak menghargai akal dan tidak menjunjung tinggi, serta memposisikan akal pada martabat yang tinggi. Padahal Al-Quranul Karim berulang kali, kata-kata akal disebut dalam Al-Quran lebih dari 55 kali. Dan perintah untuk menggunakan akal atau berpikir disebut lebih dari 10 kali. Hal ini karena akal dijadikan Allah sebagai alat untuk memahami, jihazut tafahum, alat untuk bisa memahami, menangkap informasi, menangkap wahyu, menangkap pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Dan akal dijadikan pula suatu poros taklif, artinya terkaitnya
perintah dan larangan dikaitkan dengan akal. Sehingga seorang yang tidak berakal atau gila atau terganggu kesadarannya, maka dia tidak dibebani kewajiban melaksanakan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, rufi al-qalam an thalath, anis sabi hatta yahtalim, wa anil naim hatta yastayqiz, wa anil majnun hatta yufiq. Diangkat pena itu, diangkat pena malaikat dari 3 macam orang. Dari anak kecil sehingga dia baligh, dari orang yang tertidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia sadar. Dan syariat Islam menjadikan salah satu maksud atau maqasidus syariah, salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga dan memelihara akal. Ini salah satu tujuan syariat Islam, memelihara dan mengawal serta menjaga akal sehat. Sehingga syariat Islam mengharamkan apa saja yang akan merusak akal atau mempengaruhi kerja akal yang normal. Semua minuman, makanan, perbuatan yang akan mengganggu kerja akal, menghilangkan akal atau mengurangi kemampuan kerja akal, hukumnya haram, dan termasuk muskirat, perkara-perkara yang memabukkan yang diharamkan secara tegas oleh syariat. Dan Islam menganjurkan manusia untuk tadabbur, tafakkur, memperhatikan dan menggunakan akal dalam banyak ayat sebagaimana yang telah kita singgung, sehingga Allah SWT mencela kaum musyrikin yang memiliki pendengaran tetapi tidak berguna, yang sehingga Allah SWT berfirman tentang mereka itu, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Summun, mereka adalah orang-orang yang tuli. Orang-orang musyrikin dikatakan Allah adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Jadi mereka dicela oleh Allah, dikecam oleh Allah karena tidak menggunakan panca indera atau tidak menggunakan sarana-sarana memahami yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Allah menganugerahkan kepada mereka telinga dan mata yang dengannya bisa melihat ayat-ayat Allah dan mendengar. Dan Allah menganugerahkan hati, fuad, yang dengannya bisa memahami, namun mereka ta'tilkan, mereka remehkan, mereka kesampingkan semua karunia dan sarana yang Allah berikan tersebut, sehingga mereka tidak melihat hidayah, tidak terbimbing ke jalan yang lurus. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka adalah orang yang tuli, bisu, buta, maka mereka pun tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Demikian juga Allah menjelaskan bahwa para penghuni neraka jahanam kelak adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan sarana-sarana yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk mendengar, melihat, dan memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Perhatikanlah bagaimana Allah mensifati para penghuni neraka jahanam itu di surah Al-A'raf ayat yang ke-179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh telah kami adakan, telah kami ciptakan untuk neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi Allah menginformasikan bahwa sebagian besar jin dan manusia akan menempati neraka jahanam, dan hanya sebagian kecil saja yang selamat dari neraka tersebut. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang selamat. Kembali ke awal ayat tadi, sungguh telah kami ciptakan untuk neraka jahanam itu sebagian besar atau banyak dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Apa dosa mereka? Apa kesalahan mereka? Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati-hati, qulub, namun mereka tidak bisa memahami dengan hati tersebut. Dan mereka memiliki mata, namun tidak bisa memperhatikan, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak bisa melihat petunjuk-petunjuk Allah dengan mata mereka itu. Dan mereka memiliki telinga-telinga, namun tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, tidak mencermati, tidak mau mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Allah yang menuntun ke jalan yang lurus. Maka orang-orang yang seperti itu, mereka bagaikan binatang ternak. Tak ubahnya binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih tersesat daripada hewan-hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghaflah, tidak sadar, orang-orang yang lengah, bodoh, dungu, dan sama sekali tidak mawas, tidak waspada, dan tidak berakal. Jadi ghafilun hampir sama dengan tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Orang-orang yang mughaffal, yang dungu, yang ahmaq, yang tidak bisa berpikir sama sekali. Nah ini ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Salah satunya adalah Allah memberikan pada mereka hati, qulub, yang hati ini adalah jihazut tafahum.
jihaz, sarana, alat untuk memahami. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan akal itu di hati. Akal itu tempatnya di hati. Nah, karena mereka menelantarkan akal yang Allah berikan kepada mereka, menelantarkan hati, mata, telinga, tidak digunakan untuk menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah, tidak digunakan untuk memikirkan dan merenungkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seandainya mereka mau merenungkan dengan akal sehatnya, menggunakan hatinya, mata dan telinganya, maka dengan hidayah Allah, dengan izin Allah, mereka terbimbing ke jalan yang lurus. Mereka adalah para binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dan kalau kita lihat Al-Quranul Karim berulang kali, sering kali ya, menyebutkan dalil-dalil akal. Dalil-dalil tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebenaran Rasulullah SAW dengan dalil-dalil akal. Ayat-ayat Quran berbicara seperti itu. Dan khitab Qur'ani, seruan Al-Quran, itu khitaban burhanian. Khitab seruan yang didukung dengan bukti-bukti. Bukti-bukti yang jelas, yang meyakinkan dan membungkam orang-orang yang keras kepala atau menolak kebenaran. Bukti-bukti yang gak bisa ditolak oleh akal sehat. Bukti-bukti yang qati'ah, yang kuat, yang meyakinkan sekali. Untuk menegaskan akan kebenaran Rasulullah SAW dalam setiap apa yang beliau katakan. Agar al-haq, kebenaran itu nampak jelas dengan dalil-dalil nakal, dalil-dalil wahyu dan akal. Agar kebenaran itu nampak jelas, baik ditinjau dari dalil-dalil nakli, yakni ayat-ayat Quran, maupun akal sehat.